Ah, masa vokasi sih? Ngapain vokasi? Jelek tahu. Daripada PTN tapi vokasi, mending swasta lah. Tapi sarjana. Ngapain vokasi? Ribet tahu. Mesti ekstensi. Vokasi. Ngulang setahun. Yang umum-umum aja kali. Sarjana lah. Vokasi mah buat orang tua nggak sih? Vokasi. Apa tuh? Vokasi. Apa tuh? Bumbuyo. Hey, what's up internet? Balik lagi bareng gue Adam di channel Markodam77. Jadi kali ini gue bakalan bahas mengenai gimana sih cara pandang kalian tentang vokasi. Dari sini kita pasti tahu gimana orang-orang nanggepin vokasi. Mulai dari remehin vokasi, mandang rendah vokasi, bahkan juga tak sedikit yang menutup sebelah mata tentang vokasi. Berbicara masalah vokasi, banyak hal yang terjadi di vokasi. Seperti apa itu vokasi, seperti vokasi itu gimana cara masuknya, seperti apa vokasi lebih unggul dari sarjana, seperti dan vokasi-vokasi yang lainnya. Pertanyaan seperti itu mungkin sangat banyak muncul di kalian kalangan calon mahasiswa baru. Jadi bagi kalian calon mahasiswa baru, jangan bimbang dan ragu mengenai vokasi hanya karena argumen atau pandangan orang lain dan juga sudut pandang mereka yang merendahkan vokasi. Tak jarang, vokasi dianggap sebagai pilihan terakhir, dianggap sebagai cadangan, bahkan dianggap sebagai pembuangan. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa diambil positif dari vokasi. Bahkan vokasi juga merupakan salah satu hal yang sangat berperan penting bagi perekonomian Indonesia, bagi pertumbuhan Indonesia, dan juga bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Jadi guys, kali ini kita akan bahas vokasi di sesi Pikir Nerek. So guys, jadi kali ini aku akan jelasin ke kalian yang bingung, yang bimbang, dan juga terpengaruh oleh pendapat-pendapat orang yang kurang suka terhadap vokasi mengenai pendapat orang-orang penting di Indonesia. Seperti halnya yang saya kutip di blog yang pertama, yaitu edukasi.rakyatku.com, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Muhammad Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Beliau mengatakan, Ristek Dikti mengakui diploma 4 setara dengan sarjana S1. Sarjana terapan dalam hal lulusan dari D4 mempunyai keunggulan daripada sarjana pada umumnya. What? Beliau juga mengatakan, terlebih lagi lulusan sarjana terapan bukan hanya ijazah, tetapi sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidangnya. Serta, kedepannya industri tidak hanya bertanya mengenai ijazah, karena keahlian yang dibutuhkan sesuai akan bidang-bidangnya. Dan yang kedua adalah web m.republika.co.id yang merupakan pernyataan oleh Bapak Hotma Prawoto Sulistiadi selaku Ketua Forum Perguruan Tinggi Vokasi Seluruh Indonesia. Menarik. Seperti halnya yang beliau sampaikan, umumnya lulusan prodi vokasi dari 50 universitas di wilayah tanah air, terutama universitas ternama, hampir semuanya terserap dalam lapangan pekerjaan.
ia menyontohkan hampir dari 90% lulusan vokasi UGM yang merupakan tempatnya mengajar, diterima bekerja di industri maupun perusahaan. Sisanya masih menunggu panggilan sekitar 1,5 bulan hingga 3 bulan. Beliau juga mengatakan, bahkan lulusan vokasi lebih siap menghadapi ancaman serbuan tenaga asing dibandingkan sarjana ketika MIA menyerang. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Lalu beliau juga mengatakan, satu-satunya stigma kesalahan dalam menilai yaitu vokasi yang sangat tanggung karena bukan bergelar sarjana atau lulusan sekolah menengah atas. Wow. Ia juga menegaskan jenjang sarjana tidak sama dengan diploma. Namun kalau ditanya kompetensi, vokasi menang dibandingkan sarjana. Satu pernyataan atau statement dari Presiden Indonesia bukan dan tidak lain yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau berkata, ini akan mendorong Indonesia untuk keluar dari middle income third country menuju developed country. Kalau bicara produktivitas nasional, salah satu langkahnya adalah pendidikan vokasional. Mengapa? So guys, jadi kali ini aku akan paparkan mengenai beberapa hal yang aku anggap sangat bisa memberikan kalian pengaruh mengenai pandangan kalian terhadap vokasi. Bukan berdasarkan argumen orang, berdasarkan omongan orang, berdasarkan sudut pandang orang terhadap kebencian mereka dengan vokasi. Yang pertama adalah vokasi praktek melulu. Ya, karena vokasi adalah suatu jenjang perkuliahan di mana vokasi sendiri bisa berasal dari lulusan SMA maupun SMK, yang mana ia atau vokasi sendiri berfokus pada praktek dan bidang khusus di dalamnya. Presentasinya dalam pembelajaran sekitar 70% praktek dan 30% teori. Jadi apa yang dipelajari dalam vokasi adalah pure untuk bagaimana menghadapi dunia kerja ke depannya nanti, bukan penelitian, pengembangan, ataupun perumusan-perumusan hal yang kurang penting untuk dunia kerja. Yang kedua adalah pengalaman industri banyak. Seperti yang udah aku jelasin di poin awal sebelumnya, bahwasanya vokasi adalah jenjang perkuliahan yang berfokus pada praktek daripada teori. Jadi akan sangat erat hubungannya dengan bagaimana mahasiswanya melakukan praktek, seperti halnya magang, praktek kerja, atau bagi SMK kalian lebih mengenal dengan PKL, KKL, atau kunjungan ke industri, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi suatu instansi, proyek, ataupun industri tentang bagaimana taraf kinerja kita sebagai mahasiswa vokasi dalam dunia kerja. Mereka tentu akan memikirkan 2 hingga 3 kali untuk lebih memilih fresh graduate sarjana daripada kita yang sudah terbiasa dengan pekerjaan mereka. Dengan lamanya masa magang, seperti halnya 3 sampai dengan 6 bulan, jika diundip untuk D3 teknik sipil, lama masa magang sekitar 3 bulan, dan untuk D4 teknik infrastruktur sipil dan perencanaan arsitektur, digadang-gadang akan selama 6 bulan. Wow, dengan cukup lamanya hal tersebut mungkin akan memberikan kebiasaan bagi kita yang awam akan dunia kerja, yang sangat tidak tahu akan dunia kerja, menjadi lebih terbiasa, menjadi lebih fokus, dan juga sangat siap untuk ditarik secara langsung setelah kita lulus. Kemungkinan ditarik juga akan sangat besar dengan kualitas kita
yang mendukung. Yang ketiga adalah fokus pada bidang. Jadi maksud fokus pada bidang kali ini adalah vokasi akan lebih mengutamakan matkul-matkul atau mata kuliah yang sangat berhubungan dan penting bagi dunia kerja dibandingkan dengan mata kuliah secara umum yang kurang dirasa penting. Yang keempat adalah mudah dilirik. Sebenarnya dengan mengatakan mudah dilirik, artinya karena mahasiswa vokasi lebih sering berkecimpung di proyek instansi ataupun industri, dengan tersebut akan sangat mudah bagi instansi, industri maupun proyek dalam memilih kita. Dengan lamanya masa magang bukan hanya memberikan kepercayaan tersendiri bagi suatu instansi untuk menarik mahasiswa vokasi, namun juga kesiapan kita dalam hal skill dan juga mental kita dalam menghadapi dunia kerja mungkin akan terbiasa dengan hal-hal yang biasa terjadi di dunia kerja. Yang kelima adalah minat vokasi. What the hell? Berdasarkan penelitian dari tirto.id, kita tahu bahwasanya minat vokasi dari tahun ke tahun berkembang pesat. Yang keenam adalah singkat dan peluang lulus tinggi. Bagaimana bisa seperti itu? Kuliah kan sama saja. Jadi di vokasi ada sistem yang bernama paket. Paket merupakan sistem yang digadang-gadang harus selesai sesuai dengan targetnya. Misalkan D3 akan selesai dalam waktu 3 tahun, sedangkan D4 akan selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi, untuk kalian yang memikirkan bagaimana bisa lulus dengan tepat waktu, hal itu difasilitasi dengan adanya sistem remedi atau pengulangan dalam mata kuliah yang belum tuntas di akhir ujian seperti UAS, UTS, dan lain sebagainya. Hal tersebut mencegah mahasiswa untuk mengulangi mata kuliah di semester depan yang akan menghambat mereka untuk segera langsung terjun ke dunia kerja. Bukan berarti semua mahasiswa bisa langsung lulus secara tepat waktu, namun tergantung bagaimana mahasiswa tersebut menanggapinya. Jika tetap menganggap enteng, menganggap remeh, dan juga masih mengabaikan hal-hal penting di sekitarnya, tentu saja paket sekalipun akan sangat sulit untuknya. Yang ketujuh adalah prestasi vokasi yang tak kalah wah, seperti ini. So guys, jadi pernyataan aku kali ini bukanlah semata hanya untuk memperbaiki mengenai vokasi, tetapi akan berguna untuk kalian yang masih memiliki pandangan buruk tentang vokasi, masih bimbang mengenai vokasi, dan juga masih akan menempatkan vokasi ke kata pembuangan. Jadi bagi kalian yang bimbang mengenai harus memilih vokasi ataupun sarjana, dengan maraknya D4 sekarang yang dimulai serentak di tahun 2019, di mana Undip, UGM, dan juga universitas lain memulai peningkatan jenjang kuliah vokasi dari D3 ke D4, yang mana D4 adalah jenjang perkuliahan yang setara dengan sarjana S1. Tentu kalian akan lebih bingung tentang hal tersebut. Jadi, kalian harus memperhatikan beberapa hal ini. Jika kalian punya cita-cita untuk menjadi sumber daya yang siap kerja, tentu ini adalah salah satu langkah kalian untuk kalian memilih vokasi. Selain itu, vokasi memiliki kriteria di diri kalian dengan kalian yang tidak ingin buang-buang waktu dan hanya ingin belajar mengenai hal spesifik atau ingin belajar mengenai hal simple untuk dunia kerja. Yang kedua adalah bagi kalian yang lebih mudah memahami suatu pembelajaran dengan cara praktek daripada teori,
Jika kalian yang dari SMA sangat bosan terhadap teori yang berlangsung, kalian bisa langsung pilih vokasi. Jika kalian sudah nyaman di SMK untuk terbiasa di praktek, kalian mungkin juga cocok di vokasi. Dan jika kalian memiliki beberapa kriteria akademis seperti kalian mempunyai cita-cita sebagai seorang akademisi, atau peneliti, pengembang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kalian memilih untuk memiliki gelar profesi. Dan yang ketiga, kalian senang mempelajari bidang-bidang yang berbau teoritis, bukan lagi praktek. Mungkin kalian lebih cocok di sarjana daripada vokasi. Jadi guys, cukup sekian dari aku Adam, pamit. Makasih.